Oyo Goy song go nene ai Oyo Goy song go nene ai Oyo Kawasa byaki goy song go nene ai Oyo Goy song go nene ai Oyo Kawasa byaki goy song go nene ai Oyo Goy song go nene ai Oyo Kawasaki goy song go nene ai Salam budaya, sahabat budaya, dan para pendengar setia RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Kartika Dewi, dalam obrolan budaya RRI Net. Nah, kali ini kita akan membawakan tema yang menarik dan tentunya syarat akan makna ya, yaitu pelestarian lagu war sebagai warisan budaya untuk generasi muda. Lagu war sendiri bukan hanya sebatas nyanyian rakyat, tetapi juga bentuk ekspresi identitas, nilai-nilai budaya, dan sejarah penting bagi masyarakat Biak di Papua. Nah, pertanyaannya adalah, apakah generasi muda itu mengenal lagu war dan bagaimana cara melestarikannya? Nah, tentu saja di sini sudah hadir dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Itu Bapak Oridek Surwan SH selaku pemimpin Sanggar Brawer Ayena Art Papua dan Bapak Dr. Hendrik Arwam SSM Hum selaku dosen dari Fakultas Sastra dan Budaya di Universitas Papua. Selamat datang Bapak Oridek dan Bapak Arwam. Terima kasih telah meluangkan waktu ya Pak untuk hadir di obrolan kita kali ini. Baik sahabat budaya, kita akan mulai dari Bapak Arwan dulu ya. Nah, Bapak Arwan bisa jelaskan kepada kami apa sebenarnya yang dimaksud dengan lagu war dalam tradisi suku Biak dan apa yang menjadi ciri khas atau pembeda dari lagu-lagu lainnya. Sioi, Asumasa. Baik, jadi kalau kita bicara tentang war ini identik dengan budaya yang berjalan bersama-sama dengan manusia Biak. Karena itu kita bicara war, itu budaya adalah sesuatu yang terencana sama-sama dengan kehidupan manusia. Jadi mulai dari manusia itu sejak lahir sampai pada mati. Kalau kita perhatikan dan kajian secara akademik, itu sebenarnya war ini dia menceritakan tentang kehidupan manusia Biak. Manusia Biak tidak bisa disebut orang dalam etimologi karena tidak bisa disebut orang, beda. Manusia Biak dikenal dengan nongkaku Biak karena kebenaran itu berasal dari manusia. Karena orang Biak mengenal 8 tipe manusia. Karena itu disebut nongkaku berarti kebenaran itu berasal dari manusia. Nah, karena itu war sendiri identik dengan upacara adat yang mempertahankan dan melestarikan kehidupan manusia Biak ini mulai dari sejak lahir sampai pada kematian. Karena itu dari jenis lagunya atau syair dan lagunya itu 18. War sendiri sudah terbagi dalam beberapa item, artinya bahwa itu juga sampai pada manusia itu mulai upacaranya mulai lahir sampai pada mati ada upacaranya
bahkan mulai dari peminangan sampai anak itu dibawa ke acara tusuk telinga dan lain sebagainya, sampai dia pergi ke tempat lain dan kembali yang disebut mansorandak dan lain sebagainya, semua lengkap. Karena itu dari awal saya katakan bahwa budaya itu terencana sama-sama dengan kehidupan manusia. Luar biasa. Jadi memang lagu Wor itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan identitas masyarakat Biak ya Bapak. Ya. Nah, untuk Piren Ori nih. Nah, sebagai pemilik sanggar, bagaimana pengalaman Anda dalam mempelajari dan membawakan lagu Wor? Apakah ada tantangan utama saat ini dalam mempertahankan bentuk aslinya? Baik, pengalaman saya selaku ketua sanggar tapi juga salah satu pelatih yang melestarikan nyanyian atau Wor, itu pengalaman saya. Nyanyian Wor itu agak beda dari nyanyian biasa yang sering kita kenal. Nah, nyanyian atau Wor sendiri memiliki makna puisi atau caranya bahasa bahasa klasik dalam bahasa Biak itu sendiri yang mengandung makna dan arti yang sangat luas. Walaupun nyanyian Wor itu tidak begitu panjang, pendek, tapi makna dan nilai daripada nyanyian itu sangat mengandung makna dan nilai yang sangat luas dalam nyanyian itu sendiri. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Arwam, nyanyian ini nyanyian khusus untuk upacara adat tertentu, misalnya meramal janin dalam sejak di dalam kandungan sampai lahir sampai pun kematian, itu ada nyanyian khusus, nyanyian tertentu. Itu ada 18 nyanyian. Jadi memang maknanya tuh memang tersendiri begitu ya Pak ya, dari setiap proses kehidupan manusianya begitu. Jadi makna dari Wor itu sifatnya metafor. Jadi kalau di dalam masuk ke ilmu semantik, kalau sudah masuk ke metafor itu sudah masuk ke kiasan yang lebih tinggi, jadi sulit untuk diterjemahkan oleh, karena iramanya sudah mulai terjadi pemenggalan kata. Jadi kalau dilihat dari kekuatan narasinya, dia bertahan. Kalau kita mau lihat misalnya Injil di dalam Alkitab, khususnya Injil itu dan masanya Yesus itu, Injil itu ditulis dengan bahasa metafor, karena itu dia bertahan sampai hari ini. Jadi bahasa Biak ada khususnya nyanyian Wor itu ditulis dibuat syairnya dalam bentuk metafor, karena itu dia bertahan sampai hari ini. Dalam dia mengalami masalah ketika terjadi degradasi yang terkait dengan masa penginjilan, itu dianggap sebagai nyanyian yang akhirnya jarang dinyanyikan dalam beberapa tahun tertentu, sampai nanti setelah ada pembaharuan baru mulai. Jadi banyak hal yang generasi ini ada kehilangan dalam aspek nyanyian Wor, karena nyanyian Wor ini identik dengan filosofi Nongkaku Biak, manusia Biak. Itu identik dengan kalau kita tidak menyanyi kita akan mati. Filosofi orang Biak yang terkait dengan Wor adalah kalau kita tidak menyanyi kita akan mati. Kowor baidona komar. Kalau kita tidak menyanyi maka kita akan mati. Jadi setiap apa yang dia lakukan harus dia menyanyi supaya dia memberikan inspirasi dalam kehidupan yang itu tetap dia hidup dalam dunia yang dia lalui dan lewati, baik di laut
Di laut ada nyanyian war yang disebut Dou Bemuam. Itu untuk meredahkan angin badai. Jadi dia menyanyi di laut karena orang Biak diidentik dengan dia pendaim, bukan pendaim danau, dia bukan pendaim teluk, tetapi dia penjelajah samudra. Karena itu di kawasan timur Indonesia orang Biak diidentik dengan raja laut. Dan orang Biak kehebatannya dia memiliki kemampuan astronominya lebih tinggi dibandingkan dengan suku yang lain. Bukan berarti orang Biak menunjukkan tidak, tetapi kenyataannya dan bahkan diakui oleh seorang peneliti yang namanya Adrian Lampian di dalam disertasinya bahwa orang Biak adalah raja laut dan dia adalah penjelajah samudra, bukan danau atau teluk. Jadi memang kelasnya sudah samudra ya Bapak. Ya. Nah kalau tadi bicara soal agama ya Pak ya, ini adakah pengaruh lainnya Kak untuk masuknya agama dan pendidikan terhadap perkembangan Lagu War sendiri? Jadi ada masa di mana terjadi kevakuman antara nyanyian war karena pada masa Sendin dianggap bahwa lagu ini ada mengandung menyembah berhala. Karena di dalam satu jenis lagu yang lainnya yang disebut Dou Arbur itu untuk mengungkapkan penghuni yang hidup di alam. Di mana-mana di dunia ini memang orang mulai berkembang, dia kenal dulu hal-hal yang lain dulu, lingkungan sekitarnya. Karena itu dalam manusia Biak mengenal berapa tipe manusia yang disebut Arbur juga ada, Manuen Saprop dan lain sebagainya itu dan dia orang Biak mengklaim dirinya sebagai Snongkaku. Berarti kebenaran itu ada pada manusia Biak. Jadi orang Biak tidak bisa disebut orang Biak, tidak bisa. Dia disebut Snongkaku karena kebenaran itu ada pada manusia. Memang bagus sekali ya Pak. Nah untuk Napiren Ori tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis lagu war sendiri ya. Nah lagu war kan dibedakan menurut tadi perkembangan kehidupan manusia. Nah apakah ada tema atau peristiwa seperti kayak contohnya kelahiran, pernikahan atau kematian itu bedanya bagaimana? Iya, untuk peristiwa misalnya upacara adat tertentu, misalnya saat upacara peminangan, misalnya, itu ada nyanyian khusus yang disebut nyanyian atau Dou Kangkarem, artinya bersahut-sahutan. Kalau dalam bahasa atau di Jawa mungkin kenal dengan seperti pantun begitu, ya. Jadi berbalas-balasan antara kelompok yang memang datang melakukan upacara adat peminangan terhadap tuan balas-balasan dari pihak pria dan wanita begitu. Ya, itu salah satu nyanyiannya Kangkarem ini adalah Dou Kangkarem yang dia Woyo, koiso, kau nenek ya, yang menjelaskan bahwa kami ada datang, ya. Kami sudah ada di sini. Kemudian kelompok yang berbalasan dengan nyanyian tersebut, nyanyian itu adalah nyanyian Kangkarem yang puisinya bersahut-sahutan atau berbalas-balasan yang disebut dengan nyanyian atau Dou Kangkarem. Kemudian salah satu nyanyian peran yang disebut Towor atau Dou Mamun. Dou Mamun, kemudian Dou Erisam. Dou Mamun adalah nyanyian peran, Dou Erisam adalah
nyanyian memberikan spirit kepada atau memberikan kekuatan kepada ya pendayung, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Arwang. Ketika orang Biak ini menyeberangi samudera, kemudian karena laut cukup ganas atau tempat yang dituju jauh dan sudah rasa lelah, sehingga mengangkat nyanyian ini untuk memberi spirit atau semangat bagi pendayung agar tetap semangat dan kuat atau mendapat spirit untuk tetap dayung. Kemudian Dawarbur atau nyanyian bagi roh-roh atau penghuni alam semesta itu, Dawarbur ini dinyanyikan pada malam hari agar penghuni alam tidak boleh mengganggu anak-anak yang sedang tidur, supaya jangan rasa ketakutan kemudian menangis pada malam hari. Sehingga nyanyian Dawarbur ini menyanyikan menyanjung atau memberi kehormatan bagi memuji roh-roh alam itu, sehingga dia tidak boleh mengganggu anak-anak atau mengganggu keluarga yang sedang istirahat atau tidur pada malam hari. Jadi salah satu Dawarbur yang seperti nyanyiannya seperti Kombe nawandume, swimbe nawandume, artinya kembali ke alam atau tempat di mana dia berdiam. Jangan datang mengganggu keluarga atau anak-anak yang sedang tidur. Ya. Kemudian do kayop atau nyanyian nyanyian ini menceritakan kisah tentang perjalanan tokoh-tokoh tertentu. Kayop ini menceritakan kisah perjalanan tokoh-tokoh tertentu atau kenangan-kenangan daripada tokoh tertentu, masa hidupnya, perilakunya baik dan dapat mengangkat kehidupan daripada masyarakat, sehingga dikenang lewat nyanyian Kayop ini. Nyanyian ini untuk mengisahkan kehidupan daripada tokoh-tokoh tertentu. Kemudian atau nyanyian untuk meminta angin saat teduh, saat dayung, kemudian memohon angin agar layar dikembangkan kemudian berlayar. Kemudian bemun atau nyanyian penangkal angin atau gelombang itu dinyanyikan saat menghadapi badai atau gelombang di laut. Kemudian Swandi Bro ya tadi saya dan bemun ya, itu adalah beberapa atau nyanyian war yang mewakili 18 nyanyi atau dari masyarakat atau suku Biak itu sendiri. Baik, memang menarik sekali ya sahabat budaya. Kalau ditelusuri lebih dalam, makna-maknanya itu memang ada fungsinya tersendiri ya Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang cukup krusial nih Pak. Nah, keterlibatan generasi muda nih Pak. Menurut Bapak Arwam, bagaimana nih, apakah ada penelitian atau kajian yang pernah Bapak lakukan bersama mahasiswa tentang lagu War sendiri? Baik, terima kasih karena saat ini juga momen penting untuk kita, ini bagian dari bagaimana kita melestarikan itu. Karena itu hari ini kesempatan kita ada di sini. Dan apa yang saya amati bahwa terjadi pergeseran. Ketika saya ada masih di SD itu kurang begitu, tetapi setelah saya ada di SMEA itu saat di Biak sudah mulai dikembangkan ulang dan dimulai
dilestarikan kembali. Saya ingat salah satu bapak guru di Mara di tugas di daerah Wona, kampung saya atau saudara Wona, mereka mengangkat kembali war di situ dan sampai hari ini sudah lumayan sudah berkembang dan sudah itu sampai di generasi ini dan sudah mulai kembali dikembangkan dari masa kevakuman sebelum itu. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika saya perhatikan sudah luar biasa dipertahankan dan setiap sudah jadi festival yang di Biak sampai keadaan Menara Wampasi juga sudah dikembalikan, artinya sudah mulai dipertahankan kembali atau dilestarikan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Dan khusus untuk masyarakat kawasan Biak yang ada di Papua dan bahkan di Indonesia lain, di Indonesia bagian barat yang baik yang studi di sana, mereka selalu setiap kegiatan tertentu pertahankan itu. Ini satu hal yang luar biasa ketika mengikuti. Walaupun ada masa di mana terjadi kevakuman, tetapi hari ini saya lihat ada sesuatu yang luar biasa untuk dilestarikan kembali budaya war yang dulunya merupakan satu identitas orang Biak, suku Biak, di mana terkait dengan kehidupan mereka, karena orang Biak sendiri punya filosofi hidup yang namanya kowor baido nakomar, kowor sama kobie. Kita menyanyi untuk hidup. Kalau kita tidak menyanyi kita akan mati. Itu filosofi dari Nongkaku Biak. Luar biasa, tidak ada yang punya filosofi yang sehebat-hebat ini. Filosofi ini kebenarannya sudah ada, hanya diwujudkan kembali saja. Karena itu dibuktikan dengan 18 syair lagu dengan mulai dari Do kan Karim sampai pada Do Konsiaru, itu dari 1 sampai 18. Yang paling terakhir adalah Do Konsiaru. Kalau di dunia yang lain mengenal lagu hanya pop dan terbatas itu saja, tetapi suku Biak hari ini saya menghimbau bahwa kita adalah orang yang luar biasa, yang punya budaya yang luar biasa sampai hari ini. Kita harus kembali untuk kita pertahankan itu. Lewat siaran ini atau kawasan Biak yang ada di mana-mana, mari kita pertahankan war karena merupakan identitas kita yang luar biasa. Kalau kita tidak menyanyi kita akan mati. Kita menyanyi supaya kita hidup untuk selama-lamanya. Jadi memang filosofi dari masyarakat Biak tuh tidak menyanyi akan mati. Nah, ini juga dibantu oleh peran pendidikan ya, Pak ya. Nah, bagaimana Bapak melihat peran komunitas, mungkin komunitas di kampus seperti tadi, mungkin masyarakat Biak yang ada di Indonesia bagian timur maupun barat atau tengah, bisa menjadi, dari komunitas kampus ini bisa menjadi jembatan antara generasi tua dan muda untuk melestarikan. Baik, jadi hari ini saya melihat satu perkembangan yang luar biasa karena lewat media bahkan apapun yang, dan itu sudah mulai berkembang yang luar biasa. Kemarin saja baru ada Menara Wampasi yang dilakukan di Biak, semua sudah memulai dengan war, bahkan di sekolah sudah dimulai sampai di kampus ya, Unipa, bahkan di Uncen, di Unipa, dan bahkan saya perhatikan juga di kota studi lain seperti Bali dan Jawa, masyarakat Biak yang ada di sana cenderung mempertahankan budaya war dibanding yang lain-lainnya. Kita berharap bahwa identitas orang Biak itu adalah jati diri mereka, sehingga harus wajib mempertahankan itu sampai ya kapanpun harus wajib dipertahankan. Betul, memang ini kewajiban semua masyarakat Biak dimanapun berada ya Bapak. Nah, kalau kita geser ke Napiren Ori, nah bagaimana pandangan
Anda terhadap tingkat kesadaran generasi muda, khususnya di Sanggar ya Pak ya, dalam mengenal dan mencintai lagu Biak? Apakah kalau di Sanggar itu dari termuda tuh usia berapa dan sampai usia berapa? Ya, untuk mengangkat atau minat daripada anak-anak kita untuk dan masyarakat umum, khususnya kawasan atau masyarakat suku Biak itu, saya melihat kadang terpengaruh dengan tarian-tarian kreasi, kemudian budaya-budaya luar, sehingga ketika kita melatih dan mengembangkan nyanyian atau khusus tarian atau war Biak ini, anak-anak tapi juga dari anak-anak, remaja, pemuda sampai dengan dewasa itu merasa bahwa ini tarian ini atau war ini merupakan tarian atau nyanyian yang sudah kuno, sehingga untuk terlibat di dalam tarian atau nyanyian war ini merasa bahwa tidak bahasa kasarnya kita bilang kurang gaul begitu, tidak begitu, sehingga minat daripada anak-anak itu sendiri, tapi juga dari remaja sampai dewasa yang berminat untuk ada di dalam bergabung di dalam Sanggar untuk khususnya pengembangan nyanyian dan war Biak ini sangat minim ya. Juga terpengaruh dengan wilayah adat juga, misalnya di Manokwari, karena terpengaruh dengan adat di sini seperti Tumbuh Tanah, tetapi juga suku-suku lain, sehingga dan terlebih kepada tarian atau nyanyian kreasi seperti Yospan dengan tari-tari kreasi yang lainnya, karena anak-anak atau remaja sampai dengan dewasa lebih tertarik kepada aksesorisnya, kemudian gerakannya, tapi juga nyanyiannya karena bebas. Tapi kalau khusus untuk nyanyian dan tarian war itu seperti apa? Cara menyanyikan nyanyiannya mengungkapkan dengan gerak dari tari itu sendiri agak beda dan ciri khasnya kalau mau dilihat, sebelumnya saya menyinggung itu bahwa menganggap bahwa itu gerakan dan nyanyian yang sudah kuno. Oleh karena itu harapan dan pesan dari saya secara khusus sebagai pelaku yang mengembangkan khusus tarian war atau nyanyian war suku Biak, saya menyampaikan kepada semua anak-anak masyarakat, khususnya masyarakat Biak, agar mari kita membangunkan kembali Rumseram itu. Karena Rumseram ini adalah tempat rumah di mana orang tua dulu membekali para remaja agar dapat menguasai semua jenis upacara adat, tetapi juga nyanyian war, tarian-tarian itu, tapi juga dengan keterampilan khusus untuk cara bagaimana berburu, cara bagaimana menari atau nyanyi yang benar, kemudian cara bagaimana berkebun, agar nanti menjadi ketika menjadi bentuk keluarga manusia Biak atau Sungkaku Biak itu sudah dewasa dalam menghadapi tantangan hidup sebagai kehidupan keluarga. Oleh karena itu saya dalam kegiatan atau kesempatan obrolan budaya
Di saat ini saya berpesan, mari terlebih kepala-kepala suku atau tua-tua adat daripada suku Biak, mari kita melihat hal ini, kita bangun kembali Rumsram yang sudah lama hampir hilang atau musnah. Sebab di dalam Rumsram itulah yang mengangkat semua bentuk upacara-upacara adat dan melatih, memberi keahlian bagi anak-anak kita. Baik di Biak sendiri tetapi juga di wilayah Indonesia dimanapun masyarakat Biak itu berada. Mari kita kembangkan WOR, sebab WOR merupakan filosofi jati diri kehidupan daripada masyarakat Biak itu sendiri. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Arwam, kowor waindona komar, kowor sama kokenem, kowor sama konana atau konan. Artinya kita bernyanyi atau bernyanyi agar kita hidup, agar kita tidak bernyanyi nanti kita mati. Ketika kita menyanyi memperoleh harta tetapi juga memperoleh kekayaan. Artinya bahwa dalam mengembangkan nilai-nilai daripada WOR ini, disitulah kita dapat dihargai, kita dapat dihormati sebagai yang dalam bahasa Biak bilang kita kofai adat, atau kita menghargai adat, kita menghargai adat itu sendiri. Ya, baik itu dari saya, agar mari kita terus kembangkan nyanyian WOR Biak. Baik, memang ini menjadi tanggung jawab semua masyarakat di Biak ya dalam melestarikan warisan suku Biak ini sendiri. Nah, tak kenal maka tak sayang nih, karena tadi kan kita sudah mengobrolkan teori. Bolehkah Napiren Ori mencontohkan dan membawakan satu lagu WOR? Baik, saya akan mencontohkan atau menyanyikan Do Kangkarem bagi kita masyarakat Biak secara khusus, agar kita terus kembangkan nyanyian atau WOR Biak, tetapi juga untuk masyarakat umum, baik Papua secara umum tapi juga Indonesia. Oyo goy song gonene oyo goy song gonene oyo kawasa byaki goy song gonene Sahabat budaya, sangat indah sekali ya apabila didengarkan langsung. Nah, ini juga harapannya bagi generasi muda, mari kita melestarikan lah apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, agar generasi selanjutnya juga bisa mendengarkan, bisa merasakan dan menikmati. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan lagu WOR dari Napiren Ori. Nah, selanjutnya kita akan kembali menanyakan nih, besar harapannya ya Pak ya, karena pendekatan dari pendidikan, dari filosofi masyarakat Biak sendiri kan memang sudah, kalau tidak menyanyi akan mati. Nah, kita akan bicara solusi jangka panjang nih Pak. Kalau menurut Bapak Arwam, apa strategi atau kebijakan ataupun pendekatan yang edukatif yang bisa ditempuh untuk menjaga dan melestarikan lagu WOR sendiri? Ya, bagi saya
strateginya kembali kepada manusia Biak itu sendiri. Mulai dari orang manusia yang hidup di Biak sampai yang di perantauan. Identitas kita, jati diri kita ada di nyanyian war. Sesuai dengan filosofi kita bahwa kalau kita tidak menyanyi, kita akan mati. Koro baido nakomar, kor sama kokenem. Kita menyanyi untuk hidup. Karena itu sangat penting, dan strateginya adalah itu diajarkan di dalam keluarga. Dalam dunia yang lain, sastra dan bahasa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu bahasa Biak dan sastranya itu harus dipertahankan, termasuk paling utama nyanyian war. Itu strategi pertama untuk kita pertahankan, itu mulai diajarkan di dalam keluarga. Ajarkan bahasa Biaknya, sastranya. Kalau ada sastra supaya kita berpikir lebih bijaksana dan arif. Nah, itu tujuan dari sastra. Kalau kita bisa bijaksana berpikir, itu ada dalam sastra Biak. Karena itu pertama kita ajarkan bahasa Biak dalam keluarga, dan kita juga pertahankan itu dalam upacara mulai dari kain karem sampai pada upacara yang lain seperti anumbin, kapapnik dan pananggi. Hari ini satu hal yang bisa dipertahankan lewat gereja adalah satu war yang namanya Ruri Saranden. Itu sekarang nyanyian ini dipakai di gereja. Itu dalam setiap mau khotbah dipertahankan juga, ada di sini Ruri. Itu ada di situ, luar biasa. Padahal itu lagu war ini untuk memberikan makan kepada Fanangi atau Tuhan Langit. Dalam itu sudah dibawa ke gereja. Nah, itu memberikan dulu orang tua lalu orang Biak meminta kekuatan itu dari Tuhan Langit, Fanangi. Itu sudah lagunya sudah masuk. Nah, ada dan itu dipertahankan dan jadi muatan lokal yang harus diajarkan di sekolah, di SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Ini kembali kepada orang Biak sendiri. Inilah jati dirimu. Karena itu wajib kita pertahankan mulai dari keluarga. Hari ini bahasa Indonesia dominan masuk ke seluruh Biak dan dominasi. Saya khawatir ke depan bahasa Biak akan punah. Karena itu kembali kepada orang Biak bagaimana mempertahankan bahasanya dan mempertahankan budayanya. Terutama harus kembali kepada keluarga, itu strategi utama. Harus Bapak Ibu orang Biak harus. Yang saya heran bisa masyarakat tertentu di misalnya kawasan Pasir Putih, mamanya ya perempuan Biak tetapi anak-anak bisa kuasai bahasa Biak. Nah, tetapi di Biak sendiri ada orang tua, mama Biak, bapak Biak tapi tidak tahu bahasa Biak. Ini yang saya khawatir. Karena mungkin pengaruh dominannya bahasa Indonesia. Karena itu saya sangat berharap budaya war akan hidup dan menghidupkan orang Biak ke depan.
sesuai dengan filosofi hidup kita harus pertahankan war dan lain-lain, terutama bahasa Biak, dan war akan hidup. Itulah jati diri kita, Nongkaku Biak. Memang berarti dari kita kembali ke kita ya Pak ya. Itu adalah semua di tangan kita. Tinggal bagaimana kita mengambil peran. Gitu. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak berdua. Jika diberikan kesempatan dan dukungan penuh nih, apa program yang akan Bapak jalankan untuk melestarikan lagu War dan agar bisa dikenal di masyarakat luas? Ya, bagi saya ada event tertentu yang harus kita bangun, terutama di Aimado Biak. Kalau di Biak disebut dalam bahasa Biak Aimado, Pulau Biak, dan pulau yang lain, dan di mana saja penyebaran orang Biak, karena orang Biak tidak bisa disebut komunitas karena orang Biak tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, sampai di Jalolo dan lain sebagainya. Kita ada event tertentu yang kita harus lakukan untuk lombakan war baik di Biak sendiri dan juga di luar Biak, di mana masyarakat Biak ada. Di Manokwari bukan termasuk komunitasnya banyak, di Biak Karon, Raja Ampat, Biak Raja Ampat, orang Biak kembali setiap ini harus lakukan itu. Tetapi di Biak sendiri sebagai tempat basis orang Biak ya harus pertahankan itu dengan event-event tertentu. Munarawan pasti setiap kali dilakukan dan dilombakan, dan memang perkembangan yang saya ikuti bahwa di Biak luar biasa. Di setiap ada kegiatan yang kaitan dengan 17 Agustus dan lain sebagainya selalu ada lomba war yang baik di tingkat remaja dan anak-anak sudah mulai yang ada di sana. Luar biasa, saya salut dan saya memberikan apresiasi yang besar kepada pemerintah daerah yang sudah jauh memperhatikan itu. Baik, terima kasih. Kalau dari pandangan Napiren Ori, apakah program yang akan dibuat apabila ada dukungan penuh? Ya baik, kalau pandangan dari saya tentang program atau strategi yang perlu dipakai untuk mengembangkan war itu sendiri, tadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa perlu membangun kembali Rumsram yang sudah hampir hilang, dan sekarang kita mendengar Rumsram atau rumah khusus, rumah di mana tempat menempa para remaja untuk memperoleh keahlian-keahlian khusus. Ya, jangan jauh-jauh kita lihat di Manokwari yang penduduknya katakan perdua dari masyarakat umum yang ada di Manokwari. Biak nomor 2, urutan nomor 2 yang mendominasi penduduk di Kabupaten Manokwari, namun simbol-simbol ini tidak kelihatan. Rumsramnya tidak dibangun di Manokwari. Rumsramnya tidak dibangun di Manokwari agar dapat menampung setiap anak-anak, para remaja, baik dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, agar diajar di situ dengan mengisi kursus bahasa Biak, ukir pahat,
tapi juga melatih nyanyian war tadi dengan gerakan dan selainnya daripada yang perlu dikembangkan dalam room seram itu. Kalau tidak ada wadah atau tempat workshop yang khusus dari suku Biak yang disebut room seram itu, kalau tidak ada, bagaimana kita mau mengembangkan war ini? Sebab saya sendiri sampai saat ini masih menggunakan rumah tempat tinggal untuk melatih dengan areal atau lahan yang kurang begitu luas, sehingga bagaimana saya mau membuka pendaftaran untuk masyarakat umum baik dari remaja untuk agar dapat datang untuk ikut kursus atau ikut kegiatan lain seperti tarian dan nyanyian war itu sendiri tidak bisa karena lahan dan tempatnya tidak memadai untuk pengembangan itu. Oleh karena itu perlu ada pengembangan, mendirikan room seram di lokasi lahan yang begitu luas sehingga semua bentuk dari kesenian upacara adat itu nampak dan terlihat di sana, bahwa sehingga ada tamu dari luar, ini rumah ciri khas suku Biak ada ini, dan sampai di dalamnya itu sudah terisi dengan berbagai macam aksesoris. Kalau tamu dari luar, sini saya mau ajar cara bagaimana pukul tifa kemudian nyanyikan war, disitulah dia ajarkan. Atau dia mau melihat ukiran Biak yang disebut karerin, tetapi juga patung yang disebut amfianir itu dapat dilihat di situ. Kalau tidak nanti ada tamu dari luar kemudian hanya contoh di Manokwari, tahu saya ini rumah kaki seribu, tapi mau melihat room seram pasti ke galerinya Bapak Kre, hanya di situ lihat ukiran atau karerin Biak dengan patung, tapi bentuk room seram itu tidak nampak. Oleh karena itu mari kita dari suku Biak sendiri yang perlu mengangkat budaya dan jati diri daripada suku Biak itu dengan membangun room seram. Kenapa kita suku Biak yang suku pertama yang datang menempati wilayah-wilayah pesisir dari Saireri sampai dengan Kepala Burung atau Manokwari ini, tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada bentuk atau penampakan dari room seram dan salah satunya dari 12 bentuk rumah adat dari suku Biak itu sendiri. Dan room seram itu adalah rumah khusus di mana menempa atau memberi keahlian bagi anak-anak Biak itu sendiri, dari anak-anak remaja hingga menjadi dewasa, agar dia menjadi dewasa sudah terampil bekerja. Ya, karena itu mari seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Arwam, mari kita kembangkan bahasa daerah, nyanyian war dan upacara adat lainnya. Kita mulai dari keluarga, tetapi juga dari lembaga adat itu sendiri, lembaga adat suku Biak itu sendiri, agar dikenal masyarakat luas baik di wilayah Papua tetapi seluruh wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia. Baik, terima kasih. Memang kita tidak boleh kehilangan jati diri kita ya Pak ya. Kita harus mempertahankan jati diri dan jangan sampai hilang atau punah begitu. Nah, sebagai penutup nih, saya ingin meminta harapan dari masing-masing narasumber. Nah, pertama dari Pak Arwam, apa harapan Anda Pak terhadap peran masyarakat dan lembaga pendidikan dalam menjaga eksistensi lagu war ini? Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama, kita hari ini bicara tentang war, bagaimana kita lestarikan ke depan. Itu
bagaimana kita pertahankan atau kita lestarikan budaya. Salah satu adalah war. War ini itu kembali kepada pertama, orang Biak sebagai bagian dari, kita tidak bisa bicara orang Biak atau Nongkaku tidak bisa bicara dari war, karena itu adalah bagian dari jati dirinya. Karena itu dia harus pertahankan mulai dari keluarga dan juga lembaga yang namanya adat, yang namanya kain-kain kakara Biak. Itu harus dia punya program untuk mempertahankan adat istiadat Biak. Salah satu apa yang tadi disampaikan bahwa dalam tradisi orang Biak sangat lengkap. Salah satu adalah rumsram. Rumsram itu ibarat hari ini sebagai perkembangan hari ini, maka rumsram itu bengkel yang mempersiapkan anak-anak muda harus masuk ke rumsram itu untuk dibekali untuk memperoleh keterampilan yang sangat memadai. Baik orang Biak sendiri kenal bisa menyanyi yang war, dan juga jadi kamasan, pandai besi ada di situ di dalam rumah itu, dan juga jadi seorang kamara, pelukis, atau jadi seorang pengukir, yang karerin dia bisa melukis itu, semua ada di situ. Tempat inilah mempersiapkan generasi ini untuk bisa memasuki masa, mempersiapkan dia sebagai generasi yang bisa mandiri, sekaligus dia bisa kalau dia memenuhi syarat-syarat ini baru bisa kawin. Karena itu dia tidak bisa lagi jadi beban untuk keluarga dan lingkungannya. Dia bertanggung jawab. Jadi itu ada indikator, ada di tempat itu, indikatornya ada di situ. Orang bisa bikin perahu dan bisa bikin kebun dilatih di dalam rumah yang namanya rumsram. Kita tadi kembali bicara tentang strategi dan lain sebagainya. Itu kembali kepada keluarga dan juga dewan adat yang hari ini disebut kain-kain kakara Biak. Ini saya berharap jangan terlalu berpikir yang politik yang lain-lain. Politik tetapi membangun kembali jati diri kita sebagai komoditi untuk meraih yang lain-lain. Hari ini terlalu banyak dewan adat dibawa dan dibawa ke hal-hal yang terlalu luas, akhirnya tidak memikirkan hal-hal yang sangat fundamental, artinya sangat itu pertama budayanya dulu. Kalau kita mau menghilangkan suku bangsa tertentu, ya kita mulai dari menghilangkannya dari budayanya dulu. Karena itu jati dirinya ada dulu baru bisa disebut suku bangsa atau suku yang punya jati diri yang hebat karena ada budayanya. Ketika disebut Nongkaku Biak berarti identik dengan bahasanya, identik dengan budayanya, identik dengan budaya warnya. Jadi berapa hal tidak akan lepas dari itu. Karena itu orang Biak mengklaim diri sebagai manusia, disebut Nongkaku. Kalau sebut orang itu beda. Dalam pengertian Nongkaku, kebenaran itu ada pada manusia itu sendiri. Karena itu orang Biak disebut Nongkaku. Nongkaku Biak, manusia Biak. Karena itu kalau mau jadi kepala sukunya cuma satu saja, hanya ada di Biak. Yang lain itu Mananwir bagian, Mananwir bar yang ada sampai di. Jadi kepala suku hanya satu saja, adat hanya satu saja yang bertanggung jawab dari bumi ini sampai di surga.
atau di satu saja. Jadi orang kadang kita dengar tuh ada kepala suku satu, tidak, kepala suku hanya satu saja yang ada di Biak, yang bertanggung jawab tentang kehidupan orang Biak. Baru ada bagian-bagiannya. Kepala suku satu saja. Adat dan istiadat suku bangsa tentu adalah bagian yang terdahulu dari sebelum ini hal-hal budaya yang lain, karena itu harus dipertahankan, dilestarikan dari generasi ke generasi. Yang bertanggung jawab hari ini adalah menanwir yang ada di bagian lain. Tetapi ya hari ini terlalu banyak membawa Dewan Adat Kakara Biak terlalu keluar dari itu, terlalu banyak bicara masalah politik. Tetapi mari kita bicara tentang harga diri kita, identitas kita, budaya kita. Itu adalah bagian dari jati diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Nah, apabila kalau harapan dari Napiren Oridek, bagaimana menurut Anda? Apa pesan untuk generasi muda terkait pentingnya mengenal dan meneruskan atau melestarikan lagu Wor? Ya, baik. Pesan atau harapan dari saya selaku salah satu yang melestarikan Wor atau Wor di Manokwari atau di Papua Barat. Terus saya punya harapan, mari anak-anak khususnya anak-anak Biak, baik yang ada di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dan terlebihnya perguruan tinggi, salah satu yang dapat menyatukan kita adalah mengenal dan berkomunikasi dengan bahasa Biak, ya, bahasa Biak. Untuk itu jangan khususnya anak-anak Biak yang ada di perguruan tinggi, ketika bertemu di perguruan tinggi atau di satu fakultas, jangan malu untuk berkomunikasi dengan bahasa Biak. Sebab bahasa Biak merupakan bahasa yang dapat menyatukan kita dan mengangkat kembali jati diri kita. Bagaimana bahasa Biak itu sendiri kita tidak mengetahui atau tidak bisa berbahasa Biak, kemudian mengembangkan nilai-nilai kesenian dan nilai adat yang lain. Ya, sebab pengalaman saya ketika itu saya masih kuliah, itu ketika saya berjumpa dengan teman-teman yang dari Biak atau dari Nufor di kampus, kemudian kita berkomunikasi dengan bahasa Biak, ada anak-anak Biak yang sama-sama di kampus itu mengatakan bahwa kita ini bikin malu-malu. Kayak kembali ke bahasa kasarnya bilang kampungan. Ini pengalaman yang pernah saya temui dalam dunia kampus itu. Kita anak-anak Biak sendiri, ketika ketemu di jalan atau ketemu di mall atau di pasar atau di kampus itu kan, kalau kita berkomunikasi dengan maka teman-teman yang dari Biak juga ada yang dia sejauh. Jadi karena jangan sampai teman-teman dari wilayah dari Manado atau dari Jawa katakan bahwa ini anak-anak dari kampung, sehingga ini. Jadi merasa bahwa seperti bahasa kasar yang tadi sampaikan masih kampungan, sehingga lama kelamaan bahasa itu tidak bahasa Biak itu sendiri tidak berkembang, karena kita sendiri yang tidak mau kembangkan itu. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Harom, itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau hari ini kita masyarakat suku Biak mau kembangkan budaya Biak, Wor dan lainnya, terutama adalah bahasa. Bahasa itu dapat bahasa yang dapat menyatukan kita. Seperti kalau ketika saya di Universitas Papua misalnya,
Saya tidak kenal Bapak Arom. Ini saja sampai saya salah tahu ini Bapak Arom ini orang Sorong kah, orang Maroke. Tapi ketika saya berbahasa dengan bahasa Biak, dengan bahasa Sapan, tanya Jo Siowi, pasti Bapak, kamu orang Biak ya? Dari mana asalnya? Saya dari Numfor, atau saya dari Biak Barat, atau saya dari Biak Timur. Jadi perlu bahasa daerah ini perlu kita kembangkan sebagai strategi utama untuk mengembangkan nilai-nilai adat Biak itu sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan kursus, tetapi juga memberikan kegiatan kesenian seperti teater atau berpidato dengan bahasa Biak. Kita buat lomba pidato dengan bahasa Biak dengan kegiatan seperti itu. Pidato dengan bahasa Biak, kemudian lomba dengan nyanyian-nyanyian war ini, maka situlah kita kembali untuk mengangkat jati diri daripada suku Biak itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang kita tidak boleh malu ya untuk apalagi berbahasa dengan bahasa daerah kita, tapi harus bangga karena itu menjadi ciri khas dan pembeda. Dan tentunya pasti teman-teman yang tidak tahu itu pasti akan kepo gitu. Ini bagaimana ini artinya apa, pasti begitu, dan menarik teman-teman dari luar juga untuk mempelajari budaya Biak. Nah, terima kasih Bapak Dr. Hendrik Arwam SOS M.Hum selaku akademisi di Universitas Papua, dan terima kasih Bapak Oderik Surwan SH selaku pemimpin Sanggar Brawor Ayenaat Papua. Karena percakapan kita hari ini sangat membuka mata bahwa pelestarian lagu war ini bukan hanya soal menyanyikan lagu, tetapi tentang menjaga jati diri, menjaga nilai luhur, dan menjaga warisan budaya kita. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi terutama untuk generasi muda untuk melestarikan lagu war dan melestarikan budaya suku Biak. Jangan malu tapi tetaplah berbangga diri. Saya Kartika Dewi dari Kota Injil Manokwari, pamit undur diri. Syawi Kasumasa, salam budaya. Dambe ai mubeno ya kupri kupeda weroa wo wo ya ni ma dambe ai mubeno ya kupri kupeda weroa wo ya non wapes ma dambe ai mubeno ya kupri kupeda weroa